klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore semua teman-teman yang ada di Jogja dan sekitarnya, juga seluruh Indonesia yang menonton kita live sore kali ini. Seperti biasa, kita akan live dari jam 4:30 sampai dengan 5:30. Dan seperti yang kita sampaikan, yang kita share di beberapa broadcast, kita spesial kali ini akan ngobrol gayeng seputar budik damber atau budik damber, budidaya ikan dan tanaman dalam ember. Nah, nanti kita akan kasih hadiah, bahkan bisa jadi nanti kita live-nya akan lihat kondisional bisa hari ini plus mungkin Jumat depan ya. Silahkan sekarang yang mau gabung, nanti hanya akan saya baca aja, jadi tidak akan saya munculkan, tapi saya baca di sini dan lain sebagainya. Nanti sudah ada tim dari Mas Ruri yang akan mencatat siapa yang ikut dan siapa yang beruntung. Tapi sebelumnya saya sapa dulu teman saya yang sudah ada di sana, yang sudah dandan rapi sekali. Selamat sore, Mas Ruri. Selamat sore. Saling mendoakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tetap kali ini berbicara sehat dulu. Salam sehat, jawabnya apa Mas Setiawan? Manfaat. Dijawab saya Mas Sehat. Salam sehat, manfaat. Oke. Terima kasih Mas Setiawan, hari ini sore ini bisa bergabung di sini. Saya betul tidak nyangka, tak kira yang bisa gabung di sini itu hanya Pak Camat, karena kemarin ada Pak Camat Banguntapan. Haiki rakyate kok dijak. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sehat. Terima kasih Mas Setiawan. Ya. Ini teman-teman semua, satu prestasi yang kita tidak sangka, karena ini kebetulan saya kemarin dolan ke tempat Mas Ruri sekaligus kita live-kan. Saat live itu hanya 198 orang yang nonton. Tapi habis live kita share itu luar biasa. Yang nonton sampai dengan lebih dari 15.000. Hari ini bisa dicek ya. Jumlah tayangan sudah lebih dari itu. Dan banyak juga yang nonton di channel YouTube Setiawan Mas Setiawan. Ya. Mas Setiawan. Ya. Kuwi 15.000 kuwi uang apa siluman? itu kita juga nggak nyangka. Dalam Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 4 hari sampai seperti itu. Oke, kita langsung aja, tidak usah basa-basi, langsung sembari saya nge-share ke beberapa grup WhatsApp saya, Mas Ruri jelasin dulu apa itu budik damber dari awal-awal dulu, kemudian nanti sekaligus kita buka komentar yang tanya-tanya, penanya terbaik akan dikasih hadiah. Ada 4 pemenang ya Mas, hari ini 2 dulu, Jumat depan 2 lagi ya. Oke, nanti dapat bibit lele, pira Mas? Hari ini. Silakan. Hari ini berarti satu pemenang dapat 25 ekor bibit lele plus media tanam kangkung dan yang satunya 25 ekor bibit lele plus media tanam lombok atau tomat. Nanti syarat wajibnya adalah teman-teman wajib dolan ke kebun budik damber RSB Sobat Ember, sehingga kita bisa belajar bareng, diskusi bareng ya Mas Setiawan. Ya, sehingga nanti kalau dari luar kota bisa japri ke nomor yang ada di situ lah. Oke, atau mungkin diwakili keluarganya ya, kalau boleh. Biar nanti keluarganya yang praktek. Kita memang ini khusus kali ini kepengen teman-teman tahu langsung lokasinya, tahu dan diskusi langsung, bentuk-bentuknya tuh bisa detail gitu ya Mas Ruri. Oke, budik damber atau budik damber itu apa Mas, di singkatannya apa, terus gimana kurang lebih? Nanti kalau ada gambarnya teknisnya boleh jenengan tunjukkan ember-embernya. Oke, yang pertama sebentar Mas. Nah, yang pertama itu, jadi saya kenalan dikit boleh ya Mas ya? Boleh, kenalan dulu. Yo, tak kenal maka ta'aruf. Saya itu menggeluti budik damber bukan dari perasaan optimis, tapi dimulai dari sebuah rasa pesimis. Kok iso lele hidup di ember? Itu pesimis bener karena saya pengalaman. Saya ini nauruz zaman Eko Mas Ruri. Kebetulan saya guru SMK jurusan teknik mesin di SMK Nasional Berbah Sleman. Kebetulan hari ini saya syutingnya menggunakan fasilitas SMK itu. Ini di gedung Ganesa, gedung perpustakaannya.
Kan nggak nyambung Mas antara teknik mesin dan iwak kan gitu. Ya. Tapi saya sama dengan Mas Tiawan bahwa apa namanya Mas Tiawan suka ikan, saya juga suka ikan. Lele Ya. itu wajib sortir. Maka kemudian ketika nyortir di ember, saya pernah nyortir 550 bibit, ada 50 yang kecil banget. Nah, saya taruh ember, 3 hari mati kabeh, Mas. Nah, kok habis itu ada satu prestasi. Nah, kok habis itu ada cerita bisa orang pelihara apa namanya? Pelihara lele di ember. Ngoyo waru. Tapi sebagai orang teknik, saya justru kemudian penasaran. Apalagi kemudian saya ini kan Mas Setiawan tahu, saya trainer fun game, ice breaking, outbound. Sejak SMP Turi pada meninggal karena jelajah sungai, outbound saya banyak di cancel, Mas. Ribuan peserta dari SD Muhammadiyah Karangkajen dan sebagainya itu cancel, tidak boleh. Lah kok arep rampung kena corona, Mas. Ya. Nah, itu yang memulai kemudian saya harus belajar karena ya, Mas. Selamat lagi. Maksudnya selamat itu bukan selamat seneng loh ya. Selamat yang pertama tadi selamat Anda itu masih bertahan, selamat Anda masih positive thinking gitu loh. Terus gini, Mas. Saya kemudian pengen saatnya aku arep konsen di SMK Nasional. Kok corona. Boleh berangkatnya seminggu sekali. Akhirnya istri saya juga kerja di BMT. Saya di rumah kayak wong edan, Mas. Glundung, nek dipadake semangka, ra ono sing ngenyang, akhirnya bosok, Mas. Akhirnya saya kemudian tertarik dengan budik damber kuwi, Mas Setiawan. Ya. Jadi dari berawal itu saya belajar. Maka kemudian saya tujuannya budik damber itu 3 tujuan. 1, ketahanan pangan. Jadi tidak ada alasan kemudian gara-gara corona anaknya dilauhi kerupuk terus, alasannya randidit. Kebutuhan gizi itu tetap benar, Mas. Maka kemudian ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangannya itu butuh lele garek nyiduk neng ember. Yang kedua gizi keluarga. Sudah saya ceritakan ke Mas Tiawan. Banyak orang tidak doyan lele bukan karena tidak enaknya, tapi tahu makanannya di sawah. Apa wae, Mas? Pitik, bahkan sing makanin dodok ya dipangan, atau Mas Tiawan? Yang kemudian akhirnya yang itu yang membuat budik damber berkembang karena tidak mungkin makani neng ember kita dodok di embernya itu kan rata ya. Yang ketiga refreshing keluarga, Mas, refreshing kita ketika ada himbauan di rumah saja. Maka sebenarnya ada video yang ditampilkan ketika saat kasih makan ikan. Maka kenapa harus budik damber? Kenapa harus tanam lele dan kangkung? Karena itu hewan yang paling mudah. Jadi sejarahnya budik damber kalau di Indonesia itu sudah 4 tahunan loh, Mas, dengan Ustadz Juli Nur Sandi. Tapi ketika kemudian di Jogja awal-awal saya mendirikan komunitas di Facebook. Saya pendirinya Info Budik Damber Jogja. Kemudian saya adminnya. Kemudian salah satu narasumbernya saya. Maka teman-teman monggo bergabung di Info Budik Damber Jogja. Gitu, Mas. Ya. Baik, kita biar efektif langsung kita mulai dulu ya, Mas. Berarti gini, sederhananya budik damber itu adalah budidaya ikan dan tanaman dalam ember atau dalam ember, budik damber atau budik damber gitu ya. Kalau Om Jawa gampangnya damber, tapi kadang sebenarnya kalau arti kan budik damber ya. Nah, itu kan tuh, Mas, ditunjukin, Mas, biar orang yang belum tahu gambarannya iso ra ditunjukin embere ning kono. Bikin ngerti dulu. Kan berarti saya langsung berbicara desain ember ya, Mas ya. Desain ember yang pertama itu hanya ember biasa, cuma rekomendasinya ukurannya 80 liter dan 70 liter. Yang sering dipakai teman-teman se-Indonesia itu 80 liter, Mas. Nah, ini saya tunjukkan. Kemudian saya karena ada kaitannya dengan tanaman, kita orang, Mas. Kita. Nah, ini tutupnya. Iya. Nah, ini ada lubang-lubang, Mas. Lubang ini fungsinya untuk tempat media tanam, entah kangkung. Mas Setiawan juga tahu saya sudah menyediakan lubang. Kok rupaku tadi medani ya, Mas? Oh, ikat biar. Kemudian ini tempat kasih makan ikan. Ada lubang pernapasan. Hati-hati lele butuh lubang pernapasan. Sekarang kita lihat desain embernya. Nih, gede banget ya, Mas. Ember biasa. Mundurnya. Sobatnya, Mas, acaranya sulap. Kita lihat desain pertama,
Oh, pakai yang gede aja Pak Iksan. Tolong yang kelihatan. Ya, ya. Ini biar teman-teman tahu ya. Nah, nih desain pertama ada namanya keran toren. Keran ini fungsinya untuk sipon. Ya. Mas Setiawan sudah tahu, fungsi paling penting dalam budik damber adalah sipon. Sipon itu membersihkan kotoran. Kotoran itu dari sisa makanan atau dari teleknya. Telek bahasa Indonesia apa? Kotoran ikan lele yang ada di bawah, kemudian dibersihkan ini. Di atas ada 2 lubang. Lubang ini sebagai kontrol untuk air. Kemudian dalamnya ini mengandung zat kimia. Nanti prosesnya mulai dari dibersihkan dulu. Nanti kita kita jelaskan karena kebetulan kalau beli ember, harus ngomong iklan ya. Kalau beli ember di RSP Sobat Ember Jogja itu akan dapat tutorial seperti ini. Nah, ini sudah praktis, sudah terurut. Mas Setiawan sudah punya? Ya, saya sudah beli langsung ya. Saya nggak hanya ngomong tapi praktek. Terus, gitu ya Mas. Oke, sekarang kita baca komentar-komentar, pertanyaan-pertanyaan. Tim sudah siap nulis Mas, apa nanti yang beruntung 2 pemenang ya? Masing-masing 25 ekor lele, bibit lele sama tanaman. Oke, sudah ada ya? Tulis nama siapa? Saya baca ya. Ya. Ini saya baca aja, saya munculkan di layar karena biar nanti kalau kita tayangkan di YouTube lebih oke. Saya sapa dulu teman-teman yang sudah gabung nih. Selamat sore buat Mas Hilmi, kemudian ibu saya Bu Sri Martini di Gunung Kidul, kemudian Mas Pranowo C ini yang luar biasa di luar. Kemudian juga Mbak Febriana, Mas Muhammad Itsnan Kurniawan, salam Pak Ruri tadi dari acara BMT UMY ya, saya humas BMT UMY. Kemudian Mbak Wati Herawati NWS, kemudian Mbak Utari Bok, Mas Pranowo tadi nge-share ke 2000 pendidik seluruh Indonesia. Semoga bisa semakin biasa di luar ya. Mau dapat hadiah nih dari Mbak Wati, Mas Wahyu, Assalamualaikum hadir, Wahyu Jayadi, Mbak Utari Bok, kemudian Mas Supriyatno, Sensa, kemudian Mas Adin, Pak Adin ini JM-nya dari Atrium Hotel, teman saya nih. Pak Adin Jumiadi juga hadir, Mbak Yanti Mawar, kemudian Mas Wahyu Jayadi, Mbak Maimunah, Mbak Wika, Mbak Rina, Mas Hirmawan, Mas Junedi Haji, dan lain sebagainya ya. Kita sapa dulu pertanyaan yang pertama akan saya bacakan dari yang sudah muncul dulu dari Mas Hilmi. Enggak saya munculkan di layar, tapi saya sampaikan ya. Tanya Mas Ruri, nek bikin 1 unit ember dan lain-lainnya, kira-kira habis berapa? Oke. Untuk 1 unit ember. Ini semangat ya. Saya nggak ngomong nggak ngomong pembikinan ember karena sebenarnya teman-teman bisa memanfaatkan ember apapun yang ada di rumah termasuk ember cat. Ya. Intinya teman-teman harus tahu teorinya. Misalnya jumlah bibit dalam 1 ember, rumusnya 1 liter air sama dengan 1 bibit. Estimasinya gini, saya berharap teman-teman sudah punya ember. Sehingga itu Rp0. Karena kalau harus buat nanti prosesnya agak lama. Karena ember apapun bisa digunakan. Kangkung itu hanya bonus Mas Setiawan. Kemudian kangkung itu murah. Beli pagi hari 2.000, kemudian beli agak siang 5.000 dapat 3, beli siang hari 1.000 malah sok dikeke. Kemudian bibit lele Mas. Teorinya bibit lele itu ukuran yang paling recommended 68 atau 79, itu harganya di angka 500-an. Kita isi misalnya ember cat yang semua punya 25, berarti 25 kali 500 itu 12.500. Kemudian arang kayu murah 2.500 per gelas. Gelas plastik pop es itu banyak digunakan. Kawat yang untuk nyentel kalau misalnya buat bolongannya itu. Sehingga estimasinya hanya di angka sekitar 20.000 sudah bisa budik damber. Maka ketika kemudian ada orang bilang, kok budik damber untuk lahan kecil, saya protes. Wong saya itu lemahnya jembar. Wah, aku kira anak mantan lurah ya. Tapi ketika kondisi seperti ini Mas, lemah jembar itu kalau saya buat kolam lele entah terpal, entah semen, berapa harga yang kita butuhkan Mas? Padahal kita neng omah ki ono ember nganggur.
20.000 sudah bisa budidamber. Yang penting tahu caranya dengan primbon ini. Ya. Hari ini yang posting kalau mau pengen primbonnya boleh saya bacakan nanti. Gitu Mas. Jadi kalau pembuatan ember ini ya agak rumit karena tapi murah. Kalau cuma pengen bolongi itu sebenarnya pakai kaleng susu yang dipanasi bisa. Sehingga harga ember yang monggo disurvei di Pamela, disurvei di toko mana Pak Isan? Selamat, grosirannya itu harganya berapa? Soalnya saya suruh ke situ, memang di situ agak mahal. Strategi saya dapat grosiran lebih murah, jenengan ngecek di Selamat dan sebagainya, lihat harga saya termasuk murah kan gitu. Itu Mas Tiawan. Jadi teman-teman kalau di tempat Mas Nuri ini sudah jadi bentuk embernya, kalau nggak salah yang 70 liter itu 110 ya Mas? Ya 110. Oh, terus kalau yang nggak apa-apa ini sekalian biar ada gambaran. Kalau yang 80 itu 130 ya? 130 sudah dapat bonus 6 media tanam dalam artian gelasnya. Kalau mau ngambil contoh ngambil, kemudian tutorial bonusnya. Saya tutorial, saya tidak mungkin kemudian hanya jual putus, tuku ember, kemudian lungo, arep isah-isah rapopo nenggung-nenggung lele jangan. Itu kemudian saya pendampingan lewat WA. Alhamdulillah sampai saat ini sudah sold out di atas angka 500 dan nyatanya mereka kembali lagi, berarti mereka sukses dengan tutorial ini Mas. Begitu. Insya Allah ya, itu berarti gitu. Dan kalau paket jadi di tempat Mas Ruri itu kalau mau datang ke Jalan Wonosari itu 150 sak lele ini seket ya Mas ya, bibit lele seket sama nah itu. Jadi kalau mau praktis wis terima beres, kalau bibit lele ini kui kalau mau bayem atau apa kangkung, per satu gelasnya 2.000 ya. 2.000. Nah, wes. Kuwi garis 1 swidak wis beres ya. 1 swidak iso sini 115. Di sini 115. Karena saya juga beli kemarin. Saya live tapi saya juga beli. Jadi kita tetap rata murah. Nah, yo, saya ngomong. Saya mental orang mental miskin jaluk diskon loh. mental wes bisnis teman-teman gitu toh Mas. Iya toh? Ya, betul. Oke, kita masih yang lain. Mas Setiawan sebentar. Soalnya saya kan juga nggak bisa membaca komen-komennya. Jadi yang bacakan tetap Mas Setiawan, saya jawab aja ya. Aku dulu ya. Oke. Pertanyaan berikutnya Mas. Ini dari sebentar. Oke banget. Saya akan bacain lagi. Juga senang jajan pesan saya tak bacain yang pertanyaan ya. Pengen berkunjung, dari Mbak Maimunah pengen berkunjung tapi jauh ini harus ke Jogja dan ingin budidaya juga. Kalau jauh dari Jogja nanti bisa gabung di Facebooknya ya Mas Luli ya? Bisa, info Budidamber Jogja. Oke, info Budidamber. Banyak, pertanyaan dari itu Pak banyak Adin. video Mas. Ya, pertanyaan dari Pak Adin. Videonya Mas Tiawan. Apa kesulitan dan hambatan dalam budidamber Mas? Sudah dicatat ya Mas tadi? Yang pertama mau sopo? Pertama mau sopo lali aku. Hilmi. Dari Jepara. Ya. Ini yang kedua apa Adin Jumiati Jogja? Siapa? Adin Jumiati. Ya. Oke. Yo. Pertanyaan berikutnya. Oke ya. Apa tak muncul ke ya? Muncul ke apa pula tapi sebentar we. Ngene ya. Ini. Apa kesulitan dan hambatan dalam budidamber? Gini teman-teman, kesulitan itu pengalaman saya itu karena kemudian kita itu gampang ke Mas Tiawan. Kunci budidamber itu setelah berjalan itu cuma 3 nih saya. 1 yang paling penting manajemen pakan. Yang kedua sipon. Sudah paham ya, sipon itu bukan nguras. Selama budidamber rekomendasinya tidak dikuras tapi disipon. Yang ketiga ketinggian air. Maka kesulitan yang saya pernah alami ketika pagi-pagi saya mau kerja, akhirnya saya tidak menyuapi lele lagi. Tapi kemudian saya membiuk-biuk. Maka kemudian banyak makanan yang tersisa mengendap, ya kematian lele. Kemudian kangkung ini juga ada di masalah Mas. Mohon maaf saya tidak menyindir, tapi saya mengkritisi saja. Banyak teman-teman yang jualan ember dengan lubang lebih dari 10. Kita logika saja, ketika lebih dari 10, maka desain Pak Iksan, sebentar, tutup Pak. Nah, kita lihat sebentar Mas, ini biar jadi pemahaman.
Saya bukan mengkritisi. Ketika lubang itu lebih dari 10, maka jarak antara lubang ini dan lubang ini itu menjadi kecil, maka kekuatannya menjadi kecil. Kan gitu Mas? Kemudian lubangnya juga kecil, pakai gelas aqua, maka itu ketahanannya tidak bagus. Yang paling penting adalah ketika kemudian lebih dari 10 itu tumbuh menutupi lubang udara, ilmu yang saya dapat di SMP, ketika pagi sampai sore itu yang muncul oksigen, Mas. Maka kemudian kalau sore sampai malam yang muncul karbon. Maka karbon itu apa namanya? Bisa mematikan lele. Kasusnya baru kemarin sore, Mas. Saya mohon maaf ke BMT UMJ. Kemarin sore itu untuk syuting. Maka ada satu ember yang saya penuhi ben ketok apik jari Kang Setiawan setting sidik lah. Nah, sore itu ada pembeli ember. Saya kasih makan sehat banget. Itu ember kesayangan saya. Lelenya sehat. Tadi malam saya rapat. Mas, ini Pak Setiawan belum saya ceritain. Rapat Idul Kurban. Pulang itu saya lihat ada 3 lele mengambang. Loh, kenapa ini? Saya buka. Ini tapi penuh kangkung yang nutup itu loh, Mas. Saya buka. Ternyata di atas itu ada 7 lele yang mati. Saya buang. Malam itu juga langsung saya sipon karena saya curiga. Pas tak buka dari bawah itu lele yang mati banyak banget. Itu ember isinya 100. Nah, saya curiga makan tidak masalah, tapi ternyata karbon dari ini kangkung itu dengan kebetulan desain saya pertama itu 12 lubang. Desain kedua 8, sekarang saya di 6 lubang. Nah, ember itu menggunakan desain lama yang 8. Saya penuhi seperti itu. 15 tadi makan mati, tadi pagi sebelum ke BMT, saya curiga karena saya BMT lelenya, saya sipon, ada 15-an lagi, 30 ekor lele mati, Mas. Itu aja. Jadi manajemen pakan harus kuat. Mas Uri, sipon harus rutin. Mas Uri yang pelan-pelan, karena kalau cepat kadang terputus. Iya. Ya, siap. Ya. Jadi seminar kalau ya apik bisa mesti payu. Ngenek gambar banyak lubang itu otomatis kalau tanaman malam hari mengeluarkan karbon dioksida justru malah membunuh ikan gitu ya poinnya ya. Jadi Mas Uri sudah melakukan 12 sampai akhirnya menemukan 6 itu yang paling oke ya. Gitu ya. Iya, betul. Oke. Siap. Kita jawab lagi yang banyak, Mas. Timnya sudah siap ya? Siap. Ini Mas. Selain lele, ikan apa saja yang bisa dibudidayakan di ember? Dengar-dengar kan nila, patin gitu ya? Selain lele ya Mas ya. Jadi selain lele itu nila bisa, tapi nila itu butuh aerator atau udara tambahan. Aerator kalau penempatannya tidak bagus, terlalu ke bawah, karena nila ini juga sebagai ikan yang paling banyak kotorannya, maka dikopiok, nila juga mati. Maka ini harus perlu perhatian khusus. Kemudian gabus bisa Mas, tapi pertumbuhannya tidak cepat. Patin sama kayak lele bisa, Mas. Patin itu bisa kayak lele, cuman jumlahnya sedikit. Jadi itu bahkan ada yang ikan kutuk. Apa? Ikan gabus itu ikan kutuk. Kutuk. Nah, kutuk ya. Soalnya nanti kalau orang nggak paham malah ditandur reform. Ya. Gitu ya. Oke, jumlahnya sedikit ya, Mas. Kenapa lele? Karena lele cenderungnya paling cepat. Paling cepat dan jumlah banyak. Dan pemeliharaan paling mudah. Saya bilang, prosedur awal itu butuh sabar. Air harus diendapkan berapa hari kemarin, Mas? Pengendapan air itu wajib. Seminggu. Paling bagus menunggu ketika ada jentik nyamuk muncul. Kan gitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kemudian mempuasakan lele. Kunci dari lele itu puasa. Pada dasarnya ikan itu tidak akan mati karena tidak akan mati. Bentar. Hilang. Pelan-pelan. Orang jangan pedot. Ulangi pertama, Mas. Lele itu pada dasarnya pelan-pelan wae. Tidak akan mati. Lele pada dasarnya tidak akan mati.
Ikan pada umumnya ikan juga seperti ini, tidak akan mati karena lapar. Kalau lele cenderung ke kanibal, saling makan. Tapi kalau kebanyakan pakan, kematian massal sering terjadi. Ya. Jadi nih, pemirsa, kesalahan kita terbesar tuh katakanlah kalau kita mau mudik 3 hari, kadang panganan itu ditandonke, pagi dikasihkan, siang dadeke siji malah ngeracun ya, Mas. Maka mending saran dari Mas Nuri pripun? Kepepetnya ini. Ini ember bukan kulkas, ya. Ini ember bukan kulkas tempat menyimpan makanan. Sehingga tidak bisa 3 hari kok lanjut pagi sebelum pergi, ini pagi, ini sore, ini besok pagi, ini besok sore. Kalau kulkas bisa, Mas. Saran saya itu ada kejadian hari kedua lele mati semuanya karena makanan 3 hari itu mengendap, kemudian menjadi kayak coffee mate, lelenya mati. Padahal itu protein menjadi amonia yang jahat. Tapi untuk tumbuhan bagus, Mas. Sarannya ketika mau pergi kasih makan aja di pagi hari. 3 hari insya Allah tidak mati semuanya. Kalaupun ada kematian 1-2 karena kanibal. Daripada 50 mati semuanya. Itu. Ya. Ya, kita pertanyaan berikutnya, Mas. Timmu sudah siap nyatet loh ya, sapa wae ya. Oke. Monggo. Gantinya air berapa hari sekali, Mas? Nah, untuk lele saya bacakan primbonnya. Poin B, prosedur awal nomor 6. Usahakan tidak melakukan kuras air, tapi lakukanlah proses sipon. Poin D1, lakukan teknik penyiponan rutin. Dan ketika ada masalah, sipon itu membersihkan kotoran di dasar ember dengan membuka keran. Kalau konvensional biasanya menggunakan selang yang dimasukkan. Di selang itu, ini ibu-ibu kleru, ora kok di selangnya diisi air, kemudian dimasukkan. Ini diserot, Mas. Insya Allah coffee mate yang sangat lihat. Kalau nambahi es batu. Maka tidak boleh dikuras. Pengurasan itu, penyiponan dalam jumlah besar atau air total kuras itu bisa dilakukan jika air sudah jelek banget, berbau, kotor, ikan sakit, dan kematian banyak. Nah, kapan sipon harus dilakukan? Untuk bibit sesering mungkin. Ciri-cirinya gini, kalau bibit lele sudah tidak nafsu makan, sipon. Kalau air di ember sudah bau, sipon. Kalau kelihatan ada masalah, airnya ini ada lele sakit, yang sakit diambil, dipisah di ember kecil, kemudian lakukanlah sipon. Jadi kuncinya sipon, nafsu makan terutama. Nafsu makan itu di malam hari. Teman-teman yang belum paham sipon itu adalah lubang kecil di ember yang nanti itu bisa kita buka, terus otomatis nanti endapan-endapan makanan itu akan keluar. Dan itu kita habiskan sekitar 30-50% ya, Mas, ya, dari airnya ya, Mas. Ditunjukin, Mas, sipon itu kayak apa, Mas? Kita gabung biar tahu. Sipon ditunjukin, Mas. Sipon itu nih. Jadi lihat ini. Ember saya ini ada Mas, ada kerannya. Ini ember, Mas, ember penanganan awal itu 1 harus terkena sinar matahari kalau mau budik damber. 2 tidak langsung ke tanah, maka diganjel biar nanti siponnya juga bagus. Lele kok tidak nafsu makan, maka ini dibuka. Di bawah ada ember. Nah, Pak Iksan ambilkan jaring-jaring. Kalau ukuran ini, maka butuh ini juga, Pak Iksan. Ini nih, kelihatan nggak? Jaring. Kelihatan. Maka kemudian, buka Pak Iksan. Ini ditaruh di sini. Ya. Kemudian cur. Kemudian di bawah ember. 30% saja lele yang ke sini dimasukkan lagi. Di grup Budik Damber Jogja ada yang lucu, Mas. Jadi ada yang posting, pemula, itu protes, jangan gunakan ember yang ada kerannya. Alasannya kemarin saya sipon, lelenya keluar, saya panik, saya injak-injak sendiri, lele saya mati semuanya. Ini diposting loh, Mas. Ya, Buka-buka sing posting ra delok iki.
Soalnya wong tua. Jadi itu ya yang harus diperhatikan gitu ya. Kita tuh sangat harus mencintai binatang, layaknya memperlakukan dengan baik. Maka tadi kalau sifon gitu itu harus pakai jaring ya Mas ya. Biar nanti karena kalau nanti ke ember atau disiramkan yang tanaman Mas. Ya. Nah, ini kelebihan dari air itu adalah dikumpulkan dalam ember bisa untuk rabuk tanaman ya. Siram tanaman apapun karena itu kayak asam urea. Karena itu kan berasal dari protein mengikat pupuk kandangnya itu adalah telai lele, keluar jadi satu, siramkan, dijamin. Itu. Kalau untuk lele jelek itu. Ya itu. Ya. Tapi kalau untuk tanaman bagus ya. Mas, kamu kok malah HP ngono. HP. Ini memang harus. Cari bojoku ning ngono kuwi Mas Tiawan kok jujur banget ya. Oh, aku kan yang jujur. Ini contoh ember yang ada kangkungnya. Lihat Mas. Nih, kelihatan toh? Mas, 2000 itu segitu ya, 2000 didoko Mas. Piro Mas 2000 itu? 2000 itu tanamannya sepiro? Ngono kita? Segini satunya 2000 teman-teman kalau beli. Murah loh, larang-larang. Niatnya berbagi biaya parkir. Biaya parkir toh? Biaya parkir. Ini udah keluar akarnya Mas. Mas Setiawan. Iya. Akar yang keluar ini mutualisme antara kangkung dan lele. Kenapa? Karena ketika akar keluar, dia mengambil amonia dari telak lele. Biarpun sudah diambil, tapi tetap disimpan. Nggak mungkin kangkung ini menghabiskan amonia karena ada di dasar. Nah, lele itu nanti paling senang akan ada di akar-akar ini, Mas. Itu orang. Nah, karena di sini katanya muncul mikroba kecil yang jadi makanannya lele. Nih. Nih. Ya. Oke. Siap. Oke, itu ya. Oke. Ini Mas, pertanyaan berikutnya. Teknik memberi makan dalam satu kali menabur pakan berapa ons pakan ya Mas? Saya bacakan dari primbon aja ya Mas ya. Ya. Dari tulisan... Manajemen pakan bibit lele. 1. Tentukan ukuran pelet dengan ukuran bibit. Karena pelet itu ukurannya kecil, besar, dan lebih besar lagi. Kalau ukurannya harus sesuai dengan mulutnya lele. Tapi yang nggak perlu mulutnya diukur, kon jembeng-jembeng ojo. Intinya ketika lele itu tidak kebesaran, tidak kekecilan. Karena resikonya dimutahkan. Maka kita lihat Mas, tak bawa ke contoh nih. Ini PF 500. Ini tempatnya. Nah, wadahnya ini. Jadi ini namanya PF. Gitu ya. PF. Ukurannya PF 500, kemudian PF 800 lebih gede lagi. Kalau satu ember, pengalaman saya, ini cukup setengah kilo. Setengah kilo habis diganti PF 800. Ini lebih kecil, PF 800 setengah kilo. Terakhir, karena ini untuk kebutuhan gizi, PF 1000. Sampai panen nggak apa-apa. Kata teman saya yang guru SD Muhammadiyah Karangkajen, Pak Rian, itu budek jamber yang luar biasa, itu mempertahankan di PF 1000. Nah, kemudian sekalian saya jelaskan ya Mas, ada dua mazhab pakan. Mazhab pertama adalah mazhab yang bahwa ukuran pelet itu sudah ditentukan pabriknya. Jadi tinggal kasih makan sesuai ukuran. Ada mazhab kedua. Percaya pabrik gitulah. Mazhab kedua adalah mazhab yang mereka ketakutan ketika pelet langsung itu karena ini keras membuat lele kembung. Maka ada proses pembibisan. Nah, pembibisan itu dikasih air panas. Saat ini berkembang dikasih empon-empon, jamu dan sebagainya. Kasih air panas diaduk biar empuk. Sehingga katanya lele tidak menjadi mati kembung. Saya bukan kemudian membela mazhab satu. Tapi saya berpikir pabrik pasti sudah berpikir tentang itu. Nggak mungkin jual barang kok bikin mati sehingga tidak payu. Tapi monggo dibibis juga bagus. Tinggal jenengan memilih. Nah, ngasih makannya nggak on-onan. Kedua, jangan kasih makan saat hujan, karena hujan mengandung asap. Ketiga, awal kasih makan dan seterusnya itu gunakan sendok ini, Mas. Misalnya ini ember,
kita cemplungkan satu, tek, dimakan, ya kan, lele makan. Habis cemplungan lagi, dah. Sampai respon lele tidak mau makan, usahakan jangan sampai ada yang mengambang. Karena kalau ada yang mengambang itu, satu lagi, perbedaan ukuran jadi satu penyebab. Maka 1 jam atau 2 jam titili. Kalau ada yang mengambang berarti itu kebesaran dimutahkan oleh lele. Diambil saja buang. Rasa berpikir itu ngirit dan tidak. Dengan memberi makan cara ini itu sudah ngirit sekali. Ya. Nah, kalau mau lebih murah, baik. Sebentar Mas, satu. Kalau mau lebih murah, PF 1000 dilanjut dengan pelet -1. PF tadi itu harganya per kilo kurang lebih 18.000 sampai 20.000. Iki 10.000 tekan 11.000. Le tuku ning di tempat jualan pakan burung. Oke. Ya. Oke, teman-teman yang baru aja gabung, kalau pengen tahu alamatnya, ini kita munculkan di tulisan yang berjalan ya, di running text tulisan berjalan ini. Nanti Anda bisa, itu alamatnya ada di Jalan Wonosari kilometer 1. Kalau Anda tahu Gubuk Resto, itu ada jalur lambat ke barat dikit, langsung ada tulisan RSB itu 10 meter aja. Nanti bisa WA di nomornya Mas Ruli yang muncul di sini, ada 0856 291 0417 ya Mas ya. Ya, oke. betul. Kita baca lagi Mas. Terima kasih untuk teman-teman yang baru aja bergabung. Kemungkinan kita Jumat depan masih kita live-kan lagi karena banyak pertanyaan yang mungkin belum tentu terjawab. Engko nek Mas Ruli siap yo, berapa kali tiap Jumat ya apa-apa. Kok ngisi waktu lah berbagi ilmu tuh Mas. Mas, gampang sih. Kurang bagi ilmu. Kurang bagi ilmu. Nek jo tiap Jumat kuwi kok dipaske Jumat, apa ya aku ki dikira lembut ngono lho metu ming pendak Jumat ya. Kan berarti lembut kamu. Oke. Terima kasih. Iki ada pertanyaan Mas. Tak muncul ke kiraimu nganti ra ketok lho. Pertanyaannya saking duone raimu ra. Nah, aku saya ketok, kowe raine ra ketok. Yo. Aku tadi ada titipan pertanyaan tak bacain sekalian nanti. Yuk. Silakan Mas. Nanya Mas Setiawan. Iso aku tak baca ya ning rupaku ra ketok. Ya. Menanam kangkungnya kalau menggunakan akar yang dipotong lalu ditanam, menurut penelitian kadar purinya akan lebih tinggi. Ada metode lainnya buat menanam kangkungnya. Tolong nomor WA-nya Pak Ruri kalau mau konsultasi beli. Sudah disampaikan. Ini, bukan ini. Sing bibit-bibit. Ya, nomornya Mas Ruri ada di tulisan berjalan. Aman toh? Wes. Itu tinggal di screenshot atau nanti sehabis live bisa juga tetap nonton ini. Itu kita munculin terus tuh. Kita ya Mas Ruri ya. Ya, saya jawab ya Mas ya. Oke. Saya jawab dulu. Oke Mas. Oke Mas suaranya. Akhirnya mungkin bisa ya, dari saya tadi dulu lagi untuk menjawab dari pertanyaan baik kembali menunjukkan diri untuk menunjukkan diri tadi dan saya sampaikan dulu untuk alamat sendiri ada di jalan di bawah ini ya ada bisa melihat di gambar itu di Anda. Nah itu di sana. Terus kemudian Anda tinggal apa namanya dan nanti yang bergabung kita ada dan apa namanya kalau ingin tahu lebih banyak di gambar kita bisa menghubungi nomor teleponnya seperti yang ada di tulisan berjalan itu yaitu 0856 291 0417 itu ya. Itu silakan aja kalau kita hubungan dan lanjutkan. Sorry Mas. Mas, nggak pedot ya? Gue ya. Nah iya, gue sudah tidak cinta kamu sampai putus gitu. Aduh. Oke ya. Maafkan ya Mas. Yuk. Kita kembali sedang jepit. Yo. Pertanyaannya apa? Jawab aku udah isi terbatas lagi latihan budi jamber lagi
mulai berapa hari kan, tapi sudah paham. Mas, sing kangkung mau wis tak jawab, Bro. Belum, Purin tadi belum. Kamu ya, jadi gini, saya sudah bertanya ke Mr. Juli Nur Sandi. Ya. Dari batang itu kuncinya biar toyib tidak boleh ada daun yang kemudian ikut ditanam. Karena apa? Salah satunya peptisida. Pelan-pelan. Kuncinya biar toyib tidak ada daun yang ikut ditanam. Sehingga contohnya, belum. Sehingga cuma batang dan akarnya saja. Nah, kata Ustadz Juli Nur Sandi itu umurnya 4 bulan. Tadi tidak ada daun yang ditanam, sehingga hanya akar dan batangnya saja. Terus nih, contoh ini. Ya, ini kangkung kan seperti ini, Mas. Ya. Ada akar, ada daun. Kemudian yang ditanam itu cuma seperti ini. Nih, lihat nih. Akar dan batang. Batangnya tidak boleh ada daun. Karena biar muncul daun baru yang tidak ada peptisida. Kata Mr. Juli Nur Sandi, batang ini kalau seperti ini bisa dipanen 3,5 bulan. Setelah umur itu memang muncul klorin asam urat. Nah, kenapa saya memilih ini? Faktor cepat. Karena kangkung itu murah. Jadi jangan menjadi alasan tidak budik dambar. Nah, kemudian ada ini, Mas. Nah, ini. Ini namanya benih kangkung. Ini nanti media tanamnya tetap arang, atasnya tisu, dikasih beberapa benih. Neng suwe memang lebih bagus pertumbuhannya. Kalau sabar nggak apa-apa. Beberapa kali saya nyoba, akhirnya yang mengalahkan adalah kesabaran. Suwe men. Padahal kalau kangkung dengan model yang seperti ini, itu 10 hari panen, Mas. Paling lama 14 hari itu sudah panen nih. Jangan ada akarnya. Nih. Karena budidayanya kayak Indomie. Maksudnya siap saji. Tapi sekali lagi saya tekankan, kita ini pelihara lele, bonusnya kangkung. Bukan sebaliknya, tanam kangkung, bonusnya lele. Kangkungku urip, leleku mati, ra urusan, kuwi sing salah. Leleku urip, kangkungnya ono sing mati, ra apa-apa, tuku sak unting ming 1000. Kan? Itu Mas jawab. Ya. Oke. Jadi teman-teman juga yang baru aja bergabung, di sini itu sebenarnya tidak hanya kangkung, Anda bisa memilih yang lain juga ya, Mas. Katakanlah kadang ada Mas Turi tadi tomat, kadang-kala ada yang Mas lombok dan sebagainya. Mas, ini titip pertanyaan dari teman saya di Man 1 Surakarta ini. Mas Agus ini guru dari Surakarta ya. Nanti kita Mas, bacain dulu. Yang Mas tanya Bung Dilit, Mas. Tanya Bung Dilit, Bung Dilit. Ini yang kalau mau nanam yang lain menggunakan yang seperti ini. Beli benih yang polibekan seperti ini, jangan yang ditekuk di kayu jati. Nanti gelas kosong. Bentar ya. Gelas kosong, gelas yang bolong-bolong. Nah, media tanam kita kan seperti ini, Mas. Gelas yang dibolong-bolong, yang dilubangi bawahnya. Kalau untuk kangkung tinggal cemplungi arang, kemudian menjepit batang-batang tadi. Kalau ini nggak bisa. Ini butuh tanah, ini tak cemplung ke ambiar kabeh neng kolam lele. Maka kemudian tetap menggunakan arang sampai batas lubang paling atas, dikasih potongan kaos, ini dimasukkan, kemudian dibuka plastiknya, kemudian ditambah tanah, tinggal masukkan. Perbedaannya di ember, kalau kangkung buar penuh nggak apa-apa. Tapi kalau tomat hanya setinggi lubang yang ada kaosnya tadi. Karena saya pernah dengar petani Lombok gagal gara-gara 3 hari hujan. Lombok itu tidak bisa disirami terus-menerus. Sehingga membutuhkan tanah basah saja. Itu Mas, biar nanti tidak terpotong. Siap. Ini pertanyaan dari teman saya di SMA Diman, Surakarta 1, Mas. Namanya Mas, sebentar ya. Agus Dwi Prasetyo. Tapi ini nggak harus dimenangkan, Mas, udah di Gerokong Kalikong. Yang lain yang dimenangkan ya, yang di komentar. Ini sekali lagi. Enggak, saya kepengen ini fair. 1 ya.
kata teman saya yang sudah mulai usaha, beberapa lele mati. Bagaimana mengurangi kematian lele? 1. Bagaimana mengurangi kematian lele? 2. Bagaimana agar tidak bau? 3. Bagaimana cara masarkan lele dan kangkungnya? 1. Bagaimana lele mati? Itu pasti tidak menggunakan prosedur ini. Ada file PDF lebih lengkap, tapi akan semakin sulit. Maka primbonnya RSB Sobat Ember Jogja ini menjadi lebih. Ulang. Jangan tadi kalau ketika cepat agak putus. Coba ulangi. Iya Mas, biar tidak banyak melili. Kematian lele itu karena tidak melakukan prosedur awal. Di primbonnya RSB itu ada catatan awal, ada prosedur awal, ada manajemen pakan, ada perawatan dan pemeliharaan. Sudah komplit. Ini saya ambil sebagian dari PDF-nya Pak Dosen Juli Nur Sandi dari Lampung. Misalnya saya tanya, kematiannya karena apa? Apakah air sudah diendapkan? Apakah ember baru sudah dicuci? Apakah kemudian populasi ikannya sudah sesuai hitungan? Apakah kemudian melakukan proses puasa? Yang paling sering membuat kematian, manajemen pakannya seperti apa? Apa mengwaton biu? Itu pertanyaan pertama. Itu kan? Jadi harus dikupas satu-satu. Waktunya nggak cukup. Kapan-kapan main ke kebun Budik Damber RSB, janjian waktunya saya jelaskan. Pertanyaan kedua tadi apa Mas? Pertanyaan kedua Pertanyaan kedua, bagaimana agar tidak bau? Nah ini kan dia belum tahu tadi. Mas Setiawan ki wingi teko ya arep tuku ember. Alasannya aku ndak seneni tonggoku karena ngingu lele itu identik dengan bau. Sekarang kita kupas dulu. Bau dari kolam lele itu karena apa? Sudah pasti karena sisa makanan dan juga karena telek lele. Kalau di kolam ngilangke piye? Dadak nguras. Nah, itu menjadi problem. Lele stres karena terlalu sering diobo-obo. Kalau di ember, maka kemudian deser ember saya itu ada keran di bawah. Fungsinya menghilangkan yang membuat bau, yaitu sisa makanan yang menjadi amonia dan kotoran. Maka cukup 30, ada tekanan 80 liter air ke bawah. Kemudian ada lubang, kotoran itu ada keluar. Bahkan sipon itu ada waktunya. Saya bacakan sekalian ya Mas ya. Waspadai sipon sore. Kenapa nggak boleh sipon sore? Kecuali ada masalah ya. Itu karena sore itu perubahan suhu dari panas ke dingin. Lele itu suka cuaca panas. Air panas. Kayak kita mau ke Kaliurang. Lupa tidak bawa jaket, tidak bawa baju, malah mengsingletan Prof. Maka di Kaliurang saya yakin tidak kemudian diam. Kita akan banyak bekerja. Sore hari itu lele bergerak terus. Kalau bergerak terus, maka kotoran dikopiok. Nah, ketika dikopiok tidak boleh sipon. Kapan sipon itu dilakukan? Pagi jam 7. Pagi hari lele setengah 7 itu silakan lihat di kolam. Lele yang kecemus di atas. Dia mencari sinar matahari. Sinar matahari. Ya kan Mas? Nah ketika jam 8 agak pelan, suaranya putus. Ini tadi langsung mlebu gigi papat ya Mas. Karena aku mobil kijang. Oh iya. Tidak ada duanya. Langsung ke gigi 3 dan 4. Wih dagelanmu. Oke terus. Itu ya berarti ya. Sipon itu pagi ketika lele di atas. Kotoran mengendap, hilangkan kotoran itu. Maka kapan sipon dilakukan? 1, ketika lele tidak nafsu makan. 2, ketika air bau. Pertanyaan kedua selesai. Pertanyaan ketiga, gimana masarkan lele dan kangkung ini gimana? Mas, nek liyane adol Roriko Rewu, jenengan tulisi sedia lele rego 15.000. Lah wong aku peternak we tuku, wong aku badi. Tak dol meneh Roriko. Loh, tinggal strategi marketing. Ning nek ember kok niatnya sudah jual beli, mendingan gawe kolam wae, Mas. Nek saya niatnya ya sudah kok dulu. Engko iso punya ember 10 gitu Mas Setiawan. Siap. Nah, ini kan untuk ketahanan pangan ya. Ini pertanyaan dari Ibu
Sri Martini, Budik Damber lele dikonsumsi umur berapa bulan, Mas? Siapa lagi? Bu Sri Martini. Sri Martini, Bu, kalau punya WA atau YouTube, nah, saya nomor YouTube kurang apa ya, Mas ya? Boleh. Karena pertanyaan ini sudah terjawab, Mas Dewan mungkin tahu. Saya itu punya 2 konten YouTube, satu Ruri Satria Berdasi, yang satu Sobat Ember Jogja. Ibu cari YouTube Sobat Ember Jogja. Ada 2 postingan. Postingan pertama refreshing ketika ngasih makan. Tadi saya sampaikan di BMT UMJ. Postingan kedua ada 3 Sobat Ember, satu dari Palangkaraya, satu Pak Dukuh Aris Dukuhe Plumbon Bangun Tapan. Dari 1 ember dia punya 7-8 ember. Kemudian satu sekretaris pimpinan cabang Muhammadiyah Prambanan Kang Putut. Tiga-tiganya itu ngirim video ke saya ketika umur 2 bulan dengan bibit mulai dari 79 maka sudah bisa dipanen. Kalau mau panen 1 bulan ya ora apa-apa. Itu namanya baby lele, arep gawe peyek. Gitu loh. Kalau gede dan tidaknya itu kan tergantung selera kita, Mas. Jadi rata-rata 2 sampai 3 bulan. Oke, pertanyaan selanjutnya, makanan lele itu apakah bisa dibeli di tempat? Ini di pakan burung bisa ya, Mas? Di pakan burung banyak ya? Banyak. Makanya kalau untuk bibit belinya jangan pelet, tapi PF, Primavit. PF ya, Primavit ya. Oke. Di mana-mana banyak. Apa budidaya lele ember? Itu nanti ukurannya bisa sama sehingga tidak saling makan atau kanibal. Nah, itu ada strategi dari Mas Turi toh? Nanti disortir toh setiap berapa bulan dilihat yang gede dipisahin. Ini pertanyaan Bu Siti Muslimah. Assalamualaikum Bu Siti. Wah, seto Muslimah pakai salam kan gitu. Bu Siti yang Muslimah kan gitu. Jadi gini Mas. Gini Bu Siti, mbok mau di kolam, mbok mau di empang, mbok mau di terpal, di ember, lele itu tidak mungkin bisa gedenya sama. Di ember pengalaman hari ke-35 disortir. Maka besar kecil. Kan gitu. Kemudian yang kecil disendirikan. Tapi strategi saya karena ketahanan pangan yang diambil yang gede-gede. Yang gede-gede itu disortir, dipindah ke wajan. Nanti dikasih digoreng, biarkan nada yang makan. Nada itu kayaknya anaknya Bunda Dasi Muslimah ini. Ketika kemudian yang gede digoreng, volume ember menjadi lebih longgar dan lele akan menjadi cepat gede. Sehingga pertahankan, maka ini ketahanan pangan. Ini bisa jadi kulkas kita. Mas Tiawan saya tanya, ketika kemudian lele itu kita simpan, kita ambil, kita simpan, dengan kemudian lele itu kita ambil semuanya, kita serahkan, kita kasih di kulkas selama 3 bulan, apa 2 bulan, seger yang mana Mas? Yang masih hidup apa di kulkas? Kan gitu logikanya. Ya, otomatis gitu ya yang hidup ya. Itulah seger timbangan itu Mas. Ini pertanyaannya Mas, ini ada pertanyaan. Kanibal. Ada 4 hal yang membuat lele kanibal. 1 besar kecil. Ya kan? 2 adalah lali. Yang membuat lele kanibal, 1 penjadwalan airnya jernih. Ya yang ngerti weh, kandhani wis kuliah aja. Aku ki cepet kok belajar wong pinter kok. Terus 1 airnya jernih. Jangan berharap ngingu akuarium lele dalam jumlah 50 ekor. Maka akan saling makan. Tadi waktu di BMT UMJ saya bawa saya dibawakan akuarium kecil, ketahuan Mas, lelenya ada yang makan makanan itu padahal baru sebentar. 2 kekurangan pakan, itu kanibal. 3 ini yang penting, penjadwalan pakan yang berantakan. Bu Siti mulai ngajar selane jam 2 makani jam 2. Bar kuwi lunga karo nada. Habis itu malamnya Bu Siti ngasih makan. Besok pagi-pagi kasih makan. Itu yang membuat kanibal. Maka jadwal ngasih makan itu 1 jam 8 pagi, 2 kali saja. 2 jam 8 malam. Jam 8 pagi alasannya lele ketika pagi hari naik ke atas, kemudian ada dia mencari sinar matahari, jam 8 lapar. Lele sore jam 5 itu bergerak terus karena cuaca tadi. Maka jam 8 lapar. Maka ada yang bilang lele itu binatang malam.
Setelah makan kenyang, ya sama seperti kita Mas Tiawan. Nek wareg kuwi njuk turu. Ya. Pertanyaan berikutnya ya. Ini agak panjang nih, monggo Mas. Saya pemula, baru mencoba Bapak. Saat ini saya masih tahap mengendapkan air dengan menggunakan rabal campuran air, kepala, yakut, gula Jawa dari 2 ember, salah satunya bau. Apa itu airnya rusak atau gimana? Cara budik damber itu mulai dari bagaimana caranya Bapak? Terima kasih. Mas, oke, kalau saya jawab, tapi pelan-pelan. Jawab pelan-pelan, enggak putus-putus. Nek kalau saya jawab, jenengan kemarin tutorial berapa jam, Mas? Nanti pelan-pelan. Ulangi, Mas. Kalau itu saya jawab, kemarin jenengan tutorial dengan saya berapa jam? Nganti bojone guyu ae. Itu tidak mungkin saya jawab semuanya. Yang jelas, saya adalah salah satu narasumber budik damber. Mungkin Pak Juli juga lihat. Putus, suaranya putus. Jadi gini, saya salah satu narasumber budik damber yang bukan anti ya, menggunakan probiotik campuran apapun ketika di ember. Logika saya, kalau di kolam itu memang perlu probiotik karena luasnya. Ember ini sudah lele dipaksa di tempat yang kecil, air yang kecil, dicampuri kayak tadi itu Mas, gula Jawa, todok bunga, probiotik ini. Itu mau ngingu lele atau gawe kolak? Pertanyaan saya. Ya. Gula Jawa barang nih. Nah, maka kalau mau belajar dari awal, monggo Pak main, kemudian nanti bisa baca primbonnya. Ini primbonnya. Nah, intinya pengendapan air tidak perlu tambahan apapun. Kalaupun harus garam gosrok tapi cuma takaran sesendok untuk memunculkan bakteri-bakteri baik. Neng saya juga tidak melakukan itu. Ya. Itu Mas. Jadi ini teman-teman biar paham, tadi karena keterangan dari Mas Ruri ada yang terputus. Jadi kalau untuk ember itu kalau menurut Mas Ruri, karena ini medianya juga kecil, tidak perlu ngoyo-ngoyo istilahnya ya, tidak perlu repot pakai probiotik, cukup diendapkan 5-7 hari aja ya Mas ya, cukup diendapkan biasa tanpa apa-apa ya. Mas, timmu siap-siap milih Setiawan. Satu lagi. Ketika pengendapan, maka usahakan ada sinar matahari masuk. Ketika pengendapan, maka ketika ulangi. Pengendapan. Mas Setiawan, ulangi dari awal. Mas Setiawan. Suaramu hilang. Ayo. Mas Setiawan. Nah. Mas kowe ngene iki lho Mas. Oke, kaya ning TV TPRI lho Mas, ngene. Aja, terus ya. Ketika pengendapan, maka usahakan matahari masuk. Ilmu yang barusan saya dapat, pengendapan itu bukan kok njut kaya kopi, diendapkan ampasnya ke bawah. Pengendapan di sini adalah mengurai racun-racun yang ada dari air sumur itu. Saya punya bukti air sumur rumah saya dengan depannya kok pH, zat kandungan yang besinya aja berbeda. Ini yang akan kita samakan dalam waktu 7-9 hari. Begitu. Agak putus tadi Mas, Jadi pengendapan itu gunanya bukan untuk mengendapkan air, tapi istilahnya bukan kayak kopi. Ya, bukan kayak kopi ngendapin kopi ke bawah, tapi lebih ke arah netralisir racun. Mengurai racun oleh sinar matahari. Oke, melalui sinar matahari. Gitu ya. Oke, Mas, ini mungkin pas sampai dengan beberapa ini kita jangan timnya siap menentukan yang menang ya. Siap. Kita jawab lagi nih pertanyaannya yuk. Monggo. Pakan organik apa saja yang dianjurkan, Pak? Untuk ember, saya bicara ember ya. Kita murni pelet saja, maksud saya. Pelet, PF. Saja ya. Insya Allah itu lebih ringan malah men. Kalau organik mau cari di YouTube lah. Mas. Sini loro. Ada aqua berapa kangkung Mas? Wadah kecil itu. Oke, selamat sore juga buat Mas Sirul Umem yang ini anggota DPR dari Brebes, bisa diterapkan untuk di Brebes ya. Oh, sekalian ditawarkan Mas. Siap jadi narasumber ke Brebes.
Mas? Siap jadi narasumber ke botol gelas aqua itu berapa kangkung? Agak putus. Yuk, ulangi. Ini toh. Botol aqua berapa kangkung? Berapa kangkung tanaman? Ini toh. Ya, suaramu gagah. Oke, berapa batang? Saran saya cukup 2. Saran saya cukup 2. Karena kalau lebih dari 2, kalau nanti lebat, lupa tidak dipanen, maka kalau malam menjadi karbon untuk ikan. Kalau cuman kayak gini murah, ini untuk foto-foto saja. Oke, siap. Selamat sore juga ini Ibu yang terhormat, Ibu Uwangwari, ini Grand Bu, ini General Manager dari BMT. Ini petinggi ini Mas, ini tokoh ini. Iya. Ini bos beliaunya. Nanti suatu saat Bu ini bisa mensponsori. Kita bisa juga live gini disponsori loh ya Mas Turi ya. Nanti ini live loh. Nanti bisa dilihat tayangannya berapa nih, luar biasa nih. Enggak. Yang kemarin kita share Mas 15.000 lebih. Ini Mas, ini ada Densur. Densur ini pegawai kecamatan. Ini tangan kanannya Pak Camat Banguntapan. Ya. Oke, hiburan yang pertama, 2 ngeresep ke hati, 3 pernah bagi keluarga, 4 bisa untuk mendekatkan dengan tetangga karena bagi hasil. Bagus banget ini. Nah, setuju. Oke. Setuju. Ya itu toh. Niatnya ngisi waktu luang tapi ketahanan pangan. Berbagi Mas Yawan. Berikutnya nih. Ini Mas, untuk menaruh di tempat yang teduh atau tidak? Loh, saya sarankan di primbon saya itu di awal ember diletakkan terkena sinar matahari. Apa kemudian kalau di garasi tidak bisa? Bisa. Pengalamannya lelenya tidak berkembang alias kuntet. Kalau pengen besar, taruh di tempat yang kena sinar matahari. Tidak akan mati karena airnya panas. Nih, primbon. Oke. Ya. Kalau gini Mas, kalau dia itu tempatnya Pak, budidaya kalau harus kena sinar matahari sebab tempat saya hadap timur sehingga tidak kena matahari. Di kampung rumahnya tingkat semua. Solusinya gimana, Bi? Kalau tidak kena matahari? Solusinya kan itu rumahnya tingkat semua. Ya dikasih lantai 2 kayak Mas Tiawan. Pertumbuhannya aja ya, Mas ya? Tetap bisa tapi pertumbuhannya? Pertumbuhannya tetap hidup. Oh, tetap hidup ya? Tapi pertumbuhannya lambat, jangan berharap 2 bulan panen. Pertumbuhannya tidak secepat 2 bulan lah ya, intinya itu. Mas, kalau mau pengen primbon saya, dirayu datang ke BMT UMC karena tadi sudah dibentuk seperti ini. Dibuang. Ya, nanti Mbak Uwangwari nanti insya Allah support juga kok Mas. Usaha. Kita akan jalan. Jadi teman-teman yang punya usaha unik, nanti saya jalan-jalan kayak tempat ke Budik Gambar gitu. Besok ini ada berapa yang sedekah cendelan, kita akan liput Mas. Jadi sedekah cendelan dan lain sebagainya itu bagaimana prosesnya, dikasih sedekah terus nanti yang tetangga yang butuhkan ngambil dan lain sebagainya. Piye. Mas Tiawan. Yuk. Nanti kalau ketemu Bu Uwangwari tadi itu, Jumat depan kan kita live lagi. Ada yang jalan-jalan gini tulisannya BMT UMJ. Ayo, itu udah tak bahas kemarin. Itu tak bahas kemarin sama binaan beliau. Ya tinggal nanti rapat dengan anggota lah. Mas, sudah siap untuk mengumumkan yang menang, Mas? Nanti menjelang malam. Saya closing dulu boleh enggak? Closing, sampaikan. Dulu boleh enggak? Jangan lupa kita Jumat depan live lagi 4:30 ya. 4:30 ya, Dap. Siap, Dap. Doakan panjang umur. Doakan panjang umur. Amin. Closing penutup sekaligus disampaikan. Closing penutup, teman-teman nggak usah takut ketinggalan Budik Gambar. Nih lihat, majalah Trubus, saya nggak apa-apa iklan dikit. Intinya ini majalah pertanian, edisi Juli mengupas tuntas tentang Trubus, tentang kiat sukses Budik Gambar. Memang harganya agak mahal, tapi saya baca-baca itu penting. Dan yang wajib dibaca itu adalah halaman 9, Mas. Halaman 9. Kenapa halaman 9? Karena di situ ada nama saya, itu aja. Karena halaman 9 ada nama saya. Ada? Closingnya adalah, Mas, kesuksesan itu bukan kapan mulai dipikirkan. Sekali lagi, kesuksesan itu bukan kapan mulai dipikirkan. Tapi kesuksesan itu
kapan mulai berani dilakukan. Mas Setiawan kemarin sebelumnya hanya mikir budek damber. Tapi ketika pengen sukses, akhirnya beli ember. Nah, monggo kalau mau beli ember di RSB Sobat Ember, bonus tutorial, bonus pendampingan, mau sampai panen, pakai WA dan sebagainya bisa. Tapi mohon maaf Mas, saya belum bisa ngirim ke luar kota. Gaptek lagi, saya datang ke tempat kirim-kirim, ternyata dihitungnya volume, harganya melebihi. Monggo yang ke Jogja saja. Kemudian pemenangnya biar Mas. Yuk pemenangnya dibacain. Nanti nek sempat jenengan tulis kene dengan komentar ya pemenangnya ya. Sekalian ya. Iki bae ini rati aku. Mas, tunjukin gini. Saya tadi dengan tim itu punya 2 kriteria. Yang bertanya seputar pakan karena pakan ini menjadi kunci manajemen pakan. Yang kedua, yang bertanya berkaitan dengan apa namanya sortir. Maka setelah saya lihat yang paling menarik untuk juara 1 itu tadi bertanya tentang pakan yaitu Bika atau siapa? Nanti dicek lagi Mas, saya lupa Mas. Oh Bika ya. Bika. Oke, Bika. Oke. Bika terus. Ya. Bika terus. Yang kedua Siti Muslimah yang tadi bertanya tentang apa namanya sortir karena itu perlu diketahui bahwa ketahanan pangan itu aku ora duwe barokah sortirnya yang wajan selesai. Ini harus disampaikan. Begitu Mas. Oke. Bika dan Bu Siti Muslimah. Hadiahnya berupa apa tadi biar jelas? 25 ekor lele plus media tanam kangkung. Dan 25 ekor bibit lele plus apa namanya? Media tanam yang lain, lombok dan sebagainya nanti saya kasih. Baik, bagi Bika nanti jenengan inbox ya Mas. Ini kan ada di Facebook, tinggal Mas Ruri inbox aja untuk melengkapi alamatnya terus janjian kapan ngambilnya ya. Siap. Jumat depan kita live. Siap. Jumat depan insya Allah doakan sehat. Aku kapan-kapan live lagi ke tempat jenengan untuk jelasin tentang pengendapan terus tentang apa Mas? Mungkin katakanlah. Mas sorry. Mas, Jumat depan ki dol korban nih. Oh iya piye? Lah manut. Kemis. Aku panitia masjid. Kemis. Kemis yo takbiran padha wae. Rebo aku ngisi nang minggir. Wes kok japri aja nanti kita umumkan. Oke, nanti kita umumkan biar penasaran ya toh. Aku lupa kalau jelas ya. Yang jelas nanti teman-teman kita follow terus. Yang belum follow, klik aja ikuti Prata BTV. Ketika kita live, kita akan bahas tentang itu. Monggo, apa? Mas Setiawan, ya. Kan mesti penasaran janjane kebun budik damber RSB itu seperti apa toh? Sudah ada di YouTube-nya. Kenal nggak Mas? YouTube apa? Ya, YouTube-nya Setiawan Eka Ramanta. Nanti Setiawan Eka Ramanta atau bisa klik di fanpage ini juga ada Setiawan Prata BTV ada kemarin kita live. Tapi nanti kita akan datang lagi ke sana Mas. Jadi nanti Arab Selasa apa Kamis apa ya? Atau kok kita janjian lah. Mas, nek saya usul boleh enggak? Biar Boleh. tidak penasaran, yang pengen link YouTube semuanya boleh japri saya. Entah nanti malam-malam jam 2 pas lo tak share kabeh YouTube-nya, termasuk YouTube-nya Mas Setiawan. Harapan kita itu dilihat. Dan kemudian dipelajari, mungkin minggu depan ada yang ditanyakan. Harapan yang paling sangat jangan hanya dilihat, tapi di-subscribe, itu penting. Oke. YouTube-nya ini, teman-teman, kalau YouTube-nya yang kemarin ngupas tuntas tengah Mas Suri ya, dari kita datang sampai dengan bentuk tanamannya dan lain sebagainya ini. Nanti itu detail banget di sana. Subscribe, like dan share ya Mas. Ya, itu Mas. Wes. Kita waktunya kurang ya. Kakak kita yang sering ngomong ini waktunya entek ya. Mas, tutup saya ya. Saya tutup ya. Teman-teman, saya sudah berani menyebut teman-teman yang hadir di sini itu dengan sebutan Sobat Ember. Kalau dari Jogja berarti Sobat Ember Jogja. Tadi ada dari Solo, Sobat Ember Solo. Salam satu ember, Sobat Ember Yogyakarta. Fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Berdasi is everyday. Berdasi adalah berbagi.
dengan senang hati. Oke. Thank you Mas Setiawan, waktu dan kesempatannya. Oke, ya saya nutup dulu tadi. Jadi itu teman-teman, bagaimana ini kita menangkap sebuah peluang dikala kita pandemi di rumah saja. Ada satu peluang daripada bengong mengisi waktu luang, menggunakan ember-ember, mungkin bisa bekas cat dan lain sebagainya pun bisa kita praktekkan, dan ini sangat berfungsi untuk ketahanan pangan. Tapi juga kita harus memperhatikan bagaimana mencintai binatang, memeliharanya dengan sepenuh hati. Kalau masalah nantinya di tengah jalan ada yang mati dan sebagainya, itu memang kadang takdir ya, tapi kita harus maksimalnya memberlakukan ikan itu juga dengan baik juga. Dan kita jumpa lagi, nanti akan kita umumkan kapan lagi untuk labnya. Sementara ini yang dua pemenang adalah Ibu Siti Muslimah dan Mbak Uga ya. Oke, itu Mas ya. Itu Mas, satu lagi Mas, satu lagi. Mas, ya. satu lagi. Ya, ternyata Budik Damber ini sudah mulai dirilik dunia pendidikan. Amin. Kalau ibu-ibu stres karena anaknya nggak punya kegiatan, maka dilatih Budik Damber, edukasinya diberikan, difoto, dikirim itu. Bahkan ada selamat untuk SMP Negeri 2 Pakem yang sudah Budik Damber kurang lebih 18, tiap kelas dikasih, anak-anak dijadwal, dirawat dan sebagainya. Luar biasa. Bahkan ini saya sudah ada 3 universitas, STPI di Kejayan, UGM, UNS, untuk program KKN, Mas. Jadi monggo yang mau memprogramkan untuk kantornya, apalagi untuk dunia pendidikan. Banyak protes, kok tidak boleh sekolah. Ini solusinya, Mas. Terima kasih, Mas. Yep. Thank you, teman-teman. Nanti jangan lupa, itu nanti bisa diikuti selain di fanpage ini, bisa di YouTube saya, Setiawan Eka Ramanta, ya. Baik, terima kasih sekali, Mas Nuri. Kok kabarmu petang? Oke ya, pokoknya live berikutnya tunggu aja, dan saya akan juga ke tempat Mas Nuri nanti untuk lebih detail lagi. Oke, yang Mas, mau gitu. Yang mau bareng datang dengan Mas Setiawan boleh. Nah, ya, nanti bisa gitu ya, Pak. Nanti sama teman wartawan MNC itu kalau jadi. Oke ya, oke. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih perhatiannya. Jangan lupa untuk share link ini ke teman-teman yang lain, biar kita bisa berbagi manfaat. Sijine. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah SMK Nasional yang sudah menyediakan tempat dan fasilitas. Karena kemarin tanya Mas Setiawan, saya ketakutan dengan gaptek. Alhamdulillah difasilitasi oleh SMK Nasional Berbah Sleman Yogyakarta. Selamat SMK bisa. Sip. Dan ini sekaligus kita sampaikan juga, Mas, nanti mohon maaf banget untuk yang beberapa belum sempat kejawab. Nanti Mas Ruri kasih di komentar ya jawabannya yang belum dijawab ya, Mas. Biar mereka nggak kecewa, ya toh. Sip, matur nuwun. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Kita menuju ke maghrib untuk sholat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.